Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Septiani dengan nomor induk mahasiswa 201190335 dari lokal J semester 4, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak dosen Iskandar Nazari, SAG MPDI, dengan judul Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak. Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting sebagai pembentukan kepribadian, terutama pada usia 6 tahun pertama sebagai faktor penting yang menentukan kepribadian seseorang. Melihat pentingnya masa kanak-kanak terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak, selayaknya anak-anak mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 9 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Dalam hal ini, peran pengasuhan dari orang tua atau pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak. Namun, kenyataannya masih ditemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik, emosional, dan seksual. Hasil survei kekerasan terhadap anak pada tahun 2013 menemukan bahwa kekerasan pada anak-anak yakni 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan setidaknya mengalami salah satu bentuk kekerasan, yaitu seksual, fisik maupun emosional sebelum usia 18 tahun. Dilihat dari aspek sosial psikologis, Adorno dan Azevedo menjelaskan bahwa tindak kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model-model tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, hubungan interpersonal antara anak dan orang tua atau orang dewasa dan lainnya, di mana salah satunya memiliki kemampuan sosial yang lebih atau adanya kekuasaan power, tetapi melakukan kekerasan. Tipologi kekerasan dan dampaknya. Berdasarkan pada tipe kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, masing-masing kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila sampai pemerkosaan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu kekerasan psikologis atau emosional, yaitu kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur kelekatan, sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntunan masyarakat di mana anak tersebut tinggal. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa nonverbal ataupun non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaan, memutus komunikasi, meremehkan, dan mengancam. Dan yang terakhir adalah penelantaran. Penelantaran yaitu kegagalan orang tua yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman. Dampaknya, anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral, ataupun sosial. Kondisi kepribadian anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang-orang terdekat dengan anak dapat memunculkan berbagai bentuk perilaku. Selama itu, mereka telah menginternalisasi perlakuan tersebut. Apabila jika anak mendapatkan perlakuan kekerasan secara bersamaan emosi sekaligus, fisik ataupun seksual, maka kehidupan pribadi atau kondisi psikologis anak menjadi buruk, selain adanya kerusakan fisik. Beberapa bentuk perilaku anak sebagai akibat dari perlakuan salah satu dari orang tua atau pengasuh dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat permisif atau merasa tidak berguna. Karena adanya perasaan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul. Sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya, anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan sebayanya. Yang kedua, anak bersifat depresif, seperti selalu murung karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Yang ketiga, bersifat agresif, berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku. Maka ia akan berperilaku negatif untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat memiliki kekuasaan. Dan yang terakhir, bersifat destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan.